tutorial bikin potongan rambut spike. Nah, ini dia orangnya nih. Jadi ini tuh salah satu pelanggan di sini. Dia minta potongan spike. Ya, kalau terkenal sih lebih umumnya mungkin mohawk gitu ya. Cuman di bagian atas itu dia pengen lebih ke spike-nya, jadi agak kayak primus gitu, berdiri rambut depannya. Oke, kita mulai. Jadi untuk langkah pertama tuh seperti biasa kita parting dulu. Buat yang mungkin belum tahu parting itu apa, buat yang mungkin nggak ngerti masalah cukur itu namanya apa, parting itu kita sederhanakan ya, intinya memisahkan rambut samping dan rambut atas agar kita potong rambut samping itu nggak sampai memotong rambut atasnya. Jadi biar rambut atas itu tetap aman dan tidak terpotong, karena ya ditakutkan rambut atas itu nggak pengen dipendekin atau mau dipanjangin. Jadi biar rambut atasnya nggak kepotong, caranya kita parting kayak gini. Dimulainya dari depan siku sini, yaitu ada bagian sikunya itu. Nah, tarik pakai sisir seperti itu, lalu diangkat ke atas dan rambut bawahnya dipisah ke bawah, lalu kemudian dijepit dengan jepit buaya. Nah, kayak gini. Jadi biar rambutnya tuh dia tetap stay di atas, nggak turun-turun, biar nggak bikin repot juga kita pas motong rambut samping. Oke, begitu ya teman-teman. Ya, ini sih video ini tuh lebih dikhususkan untuk para pemula, atau lebih khususnya lagi buat siapapun kalian yang nonton video ini yang mungkin ngerasa pengen mencoba gimana caranya motong rambut, atau pengen lebih mendalami gimana caranya motong rambut. Ya, tata cara seperti ini tuh menurut saya ini penting juga, karena salah satu yang bikin kita kerjanya lebih efektif, lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih maksimal hasilnya nanti ya harus ngikutin cara-cara yang membuat kita mudah. Jangan pakai cara-cara yang bikin kita ribet ya. Ya, ini salah satunya. Jadi teknik parting ini ya, ini salah satu untuk mempermudah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kalau secara hasil yang didapatkan dari parting ini juga ya, nanti hasilnya tuh bisa kita lihat dari sisi kiri dan kanan dari rambut sampingnya ini. Itu lebih mudah untuk kita menyeimbangkan kiri dan kanan itu, biar nggak gede sebelah, atau istilahnya nggak tipis sebelah, nggak tinggi sebelah. Ya, dari sini caranya biar lebih mudah. Nah, jadi video ini khusus untuk para pemula dan siapapun kalian yang mau mempelajari teknik nyukur. Nah, di sini saya pun bukan menggurui ya teman-teman. Sama dunia cukur tuh kalau menurut saya pribadi nggak ada berhentinya buat belajar ya. Jadi saya sendiri pun ya masih selalu tetap belajar untuk nyukur model-model terbaru atau cara-cara yang lebih gampang, lebih efektif, lebih efisien ya, untuk mempermudah kita juga ya, karena kepala orang tuh susah untuk disamaratakan. Jadi caranya pun pasti beda-beda, memiliki teknik masing-masing. Jadi semakin banyak cara yang kita tahu ya, semakin mudah juga nanti kita ngerjain semua orang yang datang jadi pelanggan kita ya. Kita minimal udah ngerti lah teknik-teknik dari setiap kesulitan di rambut-rambut customer kita, karena setiap rambut, setiap kepala, setiap jenis model rambut dan juga model potongan yang akan
terapin di rambut customer itu ya pasti beda-beda. Nah, di sini kita mulai dari sebelah kanan. Jadi lebih jadi terkesan lebih pas aja gitu kalau dari kanan ya. Kita memulai sesuatu dari kanan dulu. Karena mintanya potongannya spike itu lebih ke arah mohawk. Jadi rambutnya kita potong agak tinggi, bikin polanya itu yang kelihatan hitam itu polanya kita ambilnya tinggi. Ke belakangnya kita potong nggak nyampe bagian buntutnya itu atau belakangnya banget, itu nggak kita potong ya teman-teman. Lebih ke mohawk lah jatuhnya ya. Karena kalau belakangnya kita potong jatuhnya nanti jadi undercut, mungkin lebih ke arah undercut jatuhnya. Nah, kalau ini karena mintanya potongannya spike ya kita bikin begini. Jadi bagian belakang itu nanti terlihat lebih agak lancip. Nah, ini untuk bagian sebelah kanan kita potong dulu, kita tipisin. Oke. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman tuh. Jadi bagian belakang itu masih alami, natural, belum saya potong. Jadi kita potong samping kanan dulu. Setelah itu kita mulai dari samping kiri, kita bikin polanya lagi pakai ukuran nomor 2. Ukuran nomor 2 kita buat pola dulu. Nanti kita mulai turun ke bawah pakai ukuran yang lebih tipis. Nah, itu namanya teknik gradasi. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita bikin lagi video yang khusus buat belajar gradasi ya, buat para pemula yang mau tahu gimana caranya bikin gradasi. Dan gradasi itu ukurannya juga bisa macam-macam ya. Bisa pakai ukuran yang lebih tebal dari polanya, atau bisa pakai ukuran yang lebih tipis polanya, jadi ke bawah itu pasti lebih tipis lagi. Jadi intinya tergantung polanya itu kita pakai ukuran berapa, ke bawahnya pun nanti pasti lebih tipis dari ukuran yang kita pakai buat pola. Nah, karena ini mintanya kayak mohawk gitu jatuhnya, kita pakai ukuran yang enggak terlalu tipis di bagian pola biar seimbang sama rambut yang atas, biar enggak terlalu kelihatan ekstrim tipisnya untuk gradasinya. Ini masih di pola nomor 2. Oke, masih kita pola dulu. Nah, ini sengaja untuk videonya enggak saya skip, enggak saya potong-potong, enggak saya percepat juga. Jadi saya biarin natural kayak gini aja, nggak apa-apa biarpun agak lama. Yang penting untuk para pemula, untuk kalian semua yang nonton video ini ya minimal ngerti, dan video ini juga bisa dirasa bermanfaat. Karena kalau saya potong-potong, kalau saya percepat, nanti apa yang mau dijadiin pelajaran gitu ya, susah juga. Jadi biarin natural kayak gini aja. Nah, ini pun orangnya santai, jadi gak apa-apa nyukur agak lama, di videoin juga gak apa-apa. Jadi karena emang orangnya santai, jadi gak masalah. Sekalian kayak gini aja kita bikin video buat tutorialnya. Kita bikin pola, setelah kita rapihkan sampingnya, kita bikin
rambut yang panjangnya berlebihan itu rapi, jadi kita bersihkan yang panjangnya berlebihan. Nah, ini namanya teknik overcomb kalau di dunia cukur ya, namanya teknik overcomb. Jadi untuk merapikan bagian-bagian yang berlebihan, bagian-bagian rambut yang masih belum terpotong, yang masih kelihatan panjangnya beda dari yang ukuran vola, nah, kita rapikan dengan sisir overcomb. Nah, sisirnya aja ini udah ompong ya teman-teman, sisirnya udah mungkin kelamaan sering dipakai, jadi udah ompong begini sisir, nggak apa-apa ya. Kita lanjut rapihkan gradasi ke bawah. Tadi kan pola, terus kita bikin rapikan tekniknya tadi, yang teknik overcomb. Kita lanjut ke bikin gradasi bagian bawahnya. Dari yang tadinya ukuran vola itu nomor 2, kita kasih ukuran 1,5 ya, dari ukuran sepatu mesinnya ini. Jadi 2, 1,5, mungkin ke bawahnya kita kasih 1 atau 0,5 bisa ya, 0,5 dari mesin. Oke, kayak gitu masih kita rapihkan, kita bikin gradasinya. Tujuan gradasi ini untuk ngelihat hasil itu, jadi kayak rambut tuh rapi ya teman-teman, jadi nggak kelihatan kayak ada garis, nggak kelihatan kayak potongan rambut yang jadul banget gitu. Kayak dulu itu kan potongan rambut tuh nggak pakai gradasi ya, karena mungkin keterbatasan alat, jadi belum pakai gradasi. Nah, untuk sekarang alatnya udah banyak, jadi teknik ini udah bisa diterapin di semua tukang cukur. Dan emang umumnya harusnya begini. Kalau dulu mungkin bikin gradasi cuma bisa pakai sisir, karena mesinnya pun belum ada yang kayak gini kalau dulu ya. Kalau sekarang udah enak, dari setiap mesin itu pasti ada sepatunya, atau biasa orang bilang tuh ya ukurannya gitu, yang bisa kita pakai buat bikin gradasi. Masih pakai sepatu 1,5. Jadi awalnya tadi pola, terus kita rapikan ujung-ujungnya pakai sisir overcomb, lalu kita bikin gradasi yang dia di bawahnya pola ya. Di bawahnya pola kita bikin gradasi pakai ukuran 1,5. Nah, baru kita kasih lagi paling bawahnya banget, ini dari 1,5 itu kita copot ukurannya 1,5 nya yang saya pegang itu, yang di tangan kita copot, jadi ukurnya itu 0,5 di mesin. Nanti kalau untuk ukuran ukuran untuk teknik bener-bener jelasnya, ukuran sama bikin gradasi dan segala macamnya, kita bikin video terpisah ya teman-teman. Nah, untuk yang sekarang silahkan disimak aja, apa yang bisa diambil silahkan ambil. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Ini lumayan lama nih video nih, nah emang enggak saya skip, enggak saya percepat sengaja ya, untuk biar lebih jelas aja. Nah, oke, dari sini kita terapin teknik overcomb lagi. Jadi kita bersihkan rambut yang berlebihan di bagian polanya. Jadi yang ngelebihin rambut seukuran pola itu, ngelebihin polanya, kita rapihin dikit-dikit pakai sisir kayak gini. Overcomb ya.
Ya, masih kita rapihkan bagian ujung-ujung rambut yang berlebihan dengan sisir overcomb kayak gini. Oke, kita rapihkan lagi bagian yang masih kelihatan panjangnya berlebihan agar kita dapat hasil yang bagus, yang sesuai sama harapan kita ya. Nah, cuman untuk teknik overcomb ini hati-hati megang sisir, jangan sampai sisirnya meleset apalagi jatuh ya, nanti bisa langsung kepotong tuh rambut customer dan bisa jadi pitak ya. Jadi hati-hati megang sisirnya, harus dipegang kuat, harus presisi juga, jangan sampai miringnya salah. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin outline garis luar di bagian detailnya ini, bagian di jambang ke belakang muter agar terlihat lebih rapi ya. Kalau saya pribadi jarang sekali memakai silet. Kalau dulu kan biasanya pakai silet ya, bikin garis kayak gini. Kalau saya pribadi karena sekarang zamannya alat itu udah banyak, jadi kita bisa pakai alat mesin yang kayak gini, namanya trimmer ya, namanya mesin trimmer. Dan ada yang lebih tipisnya lagi, mungkin hampir selepel dengan tipisnya silet. Hasil cukurannya bisa lebih tipis lagi dari ini, namanya shaver. Nah, cuman di sini saya nggak pakai, jadi cukup pakai trimmer aja. Ini lebih praktis lagi dan nggak ngeri juga ya, karena kalau pakai silet ya melenceng dikit bisa berdarah kepala orang, apalagi bisa kena kuping juga, kan ngeri juga ya. Jadi kita cari yang aman aja, dan hasilnya pun sebenarnya nggak beda jauh dari silet itu ya. Cuman kalau pakai silet mungkin lebih tegas aja, jadi garisnya tuh lebih kelihatan mencolok, dan kadang orang malah nggak suka ya. Tapi nggak semua orang nggak suka ya, ada juga yang emang sukanya begitu pakai silet ya. Cuman kalau saya pribadi nerapinnya udah nggak pakai silet, pakai mesin gini aja udah cukup. Kalau pengen lebih tegas lagi ya paling pakai shaver, pakai mesin shaver itu ya, satu lagi. Nah, kalau untuk yang ini kita cukup pakai trimmer aja, biar kelihatan lebih natural juga. Nah, lakukan hal yang sama di sisi yang satunya lagi. Pelan-pelan aja, jadi kita nyukur tuh jangan buru-buru ya. Jadi karena kita nyukur tuh bukan sekedar nyari duit aja, tapi ya kepuasan pelanggan, untuk istilahnya nanti jangka panjangnya pelanggan juga bisa balik lagi. Untuk hasilnya kalau maksimal ya pelanggan pasti balik lagi. Kalau pelanggan ngerasa kitanya nyukurnya juga santai, nyaman, nggak sampai nge-unyeng-unyeng pala orang ya, pelanggan pun pasti nanti mikir juga nyukur di kita enak apa ya, lebih beda lah dari yang lain gitu. Kita nanti punya nilai plus di pelanggan ya, di mata pelanggan. Cuman untuk yang biasa nyukurnya cepat, ngejar waktu, yaitu hak mereka juga. Cuman kalau saya pribadi, saya ngebiasain untuk nyukur tuh santai aja, nggak usah buru-buru, nggak usah kayak kita lagi dikejar-kejar utang gitu ya. Jadi santai aja kayak gini, yang penting hasilnya nanti maksimal, bagus, sesuai harapan yang kita mau. Dan biasanya kalau kita mau lihat hasil cukuran kita bagus atau mungkin keterima sama pelanggan kita ngerasa puas ya, nanti kita bisa lihat bulan depan atau bulan depannya lagi atau kapan
pelanggan itu bisa balik lagi apa enggak sama kita gitu ya. Kalau pelanggannya balik lagi, mungkin cukuran kita dirasa sama pelanggan kita itu cocok, atau mungkin sebenarnya nggak cuma dari cukurannya aja sih, dari servis kita juga, dari kita istilahnya nyambung apa enggak sama pelanggan, ngobrolnya enak apa enggak, kitanya bisa bikin pelanggan nyaman apa enggak. Banyak faktornya ya, cuman ya untuk cukuran juga mempengaruhi juga, itu bahkan lebih utama ya. Dan kita kombinasikan dengan servis lainnya, kayak kita ngajak ngobrol apa segala macam, biar pelanggan juga nggak ngantuk, biar nyaman. Kalau kita nyukur orang tuh, kita ibaratin kalau dicukur sama orang aja kayak gimana maunya, itu aja. Kalau kita dicukur sama orang, pengennya sambil ngobrol santai, nyukurnya nggak cepet banget gitu kan. Karena kan ada juga yang nyukur tuh cuman sekedar kayak motong aja gitu, nggak nyari hasil yang bagus, istilahnya nggak mikirin pelanggan nyaman apa enggak mikirin pala orang diunyeng-unyeng apa enggak, kan itu nggak nyaman juga ya. Kadang ada yang begitu juga ya, cuman itu hak mereka, kita nggak usah menggurui ya. Cuman kalau saya pribadi nyaranin kita nyukur santai aja, karena untuk hasil yang maksimal itu butuh proses gitu ya. Nggak bisa tahu-tahu jadi bagus gitu, nggak bisa, pasti semuanya butuh proses. Dan bagus enggaknya pun ya balik lagi sama pelanggan juga sih sebenarnya. Cuman kalau menurut kita standarnya segini tuh udah sesuai sama standar cukuran, sama standar yang harusnya cukurannya itu diterapin kayak gitu ya, pasti pelanggan juga ngelihatnya ya bagus gitu ya. Cuma kalau nyaman apa enggak, balik lagi apa enggak, itu faktornya nanti banyak. Bisa dari faktor cukurannya mungkin nggak cocok, walaupun menurut kita bagus, juga menurut pelanggan mungkin beda lagi gitu kan. Karena ya pengalaman saya pribadi, nyukurin orang tuh nggak sekedar dari bagus hasilnya aja. Kadang dari hasil yang kita cukurnya itu bagus, menurut mereka itu nggak cocok sama selera mereka. Bagus menurut kita ya nggak bagus menurut mereka, padahal ya menurut kita bagus banget gitu, udah cocok lah gitu di kepala mereka. Itu harusnya sih dimulai dari awal mula sebelum cukur ya. Jadi kita harus tanya-tanya dulu, istilahnya kita gali dulu maunya pelanggan kayak gimana, segala macam informasi yang pelanggan mau tuh kayak gimana ya, agar kita juga punya gambaran pelanggan itu arahnya mau dipotong tuh kayak gimana. Oke, kita balik lagi ke rambutnya. Jadi tadi kita udah potong rambut depannya di atas alis ya. Nah, baru kita potong rambut atas itu menyesuaikan potongan yang tadi, yang depan ya. Yang depannya sealis, kita tarik ke atas. Jadi rambut belakang itu mengikuti potongan yang udah kita potong di depan. Jadi standarnya itu kalau untuk potongan standar biasa, jadi ngikutin depan, dari depan itu panjang, ke belakang itu bisa sama rata, atau bisa makin ke belakang makin pendek. Beda lagi dengan potongan yang kayak semacam two block atau mungkin French crop gitu ya. Kalau two block sama French crop itu kebalikannya, dari depan pendek makin ke belakang makin panjang, makin tinggi gitu ya. Jadi kayak turunan gitu. Nah kalau ini dari depan panjang ke belakang itu makin lama makin pendek, atau sama rata boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau dari depan panjang ke belakang pendek tuh jadi kayak turunan ke belakang, atau sama rata juga nggak apa-apa. Itu standarnya potongan untuk potongan yang standar gitu ya. Beda sama two block sama French crop, itu beda lagi caranya buat motong atasnya. Jadi kita ambil rambut tengahnya dulu, kita sesuaikan dengan rambut depan yang panjangnya tadi di atas alis. Kita tarik ke belakang, itu makin ke belakang makin pendek rambutnya.
Oke, masih kita potong di bagian belakang. Mungkin kalau video ini dirasa kurang jelas, nanti kita bisa bikin lagi versi yang khusus untuk membahas dari rambut sampingnya, gradasi, rambut atas, rambut depan sama belakang ya. Kita bikin video yang khusus nanti ya, biar lebih jelasnya. Karena emang posisi kamera juga rada kurang pas ya, karena pakai tripod jadi rada susah, dan pakai HP juga jadi kurang jelas, dan emang lampunya juga pencahayaannya ini kurang, maklum aja ya. Nanti kita bisa bikin lagi. Nah, untuk ini kita mulai lagi ke rambut. Jadi rambut yang tadi kita potong dari depan, kita sejajarkan ke samping kirinya itu sama juga, sama rata, dan nanti samping kanannya juga sama rata. Nah, kita tarik, kita sama ratakan. Oke. Kita sama ratakan ke belakang. Jadi tadi yang kita potong dari depan itu mengikuti rambut depan yang di atas alis, ke belakang itu makin pendek. Jadi dari depannya itu tingginya sepanjang yang di atas alis, kita naikin ke atas, makin ke belakang itu makin pendek. Nah, itu jadi patokan buat kita motong sebelah kiri dan sebelah kanan yang di samping-samping itu. Detailnya nanti kita bikin lagi video yang mengupas secara tuntas di bagian yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi kayak buat bagian atas itu kita bikin videonya khusus, buat samping videonya khusus lagi, dan buat bikin gradasi beda lagi nanti ya, biar lebih jelas dan lebih mudah dipahami ya. Oke, kayak gini bisa dilihat aja. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanya-tanya di komentar nanti ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang berminat ya, untuk mencoba terjun ke dunia cukur. Cukur tuh susah gampang, tapi emang kalau kita belum bisa kan jatuhnya susah ya. Apapun kalau kita belum bisa tuh kita ngerasa kayak susah banget, dan emang yang bikin kita susah tuh karena belum tahu caranya, belum tahu ilmunya, dan nggak pernah praktek juga, itu lebih tambah susah tuh. Jadi diusahain kita tahu ilmunya dulu, kita tahu caranya, nanti kita mulai praktek dikit-dikit biar kita ngerasa lebih ngerti gitu kan pas praktek itu. Kayak gini, kayak gini, kayak gitu ya. Jadi dari teori yang kita tahu, kita terapin di prakteknya itu bener apa enggak gitu ya. Oke, ini bentar lagi selesai.
lagi ya. Bagian sebelah kiri kita lakukan cara yang sama kayak barusan kita motong bagian sebelah kanan. Aja karena nggak kelihatan juga kan dari kameranya karena angle-nya berbeda, kita skip aja. Oke, selesai. Setelah kita tadi skip ya, intinya cara motong yang tadi kita skip tuh sama aja ya kayak motong yang sebelah kanan ini. Hasilnya, dan sekarang kita bersihkan, kemudian kita styling pakai produk ya, karena di sini saya nggak ada produk lain, cuma ada pomade, jadi kita kasih pomade aja di rambutnya biar lebih gampang kita stylingnya. Oke, kita kasih pomade biar lebih gampang untuk styling, biar rambutnya lebih mudah untuk diarahkan ya, untuk ditata. Ya, pentingnya kita styling kayak gini ya sekalian untuk pelanggan tuh biar punya gambaran dia tuh maunya kira-kira kalau sisiran tuh kayak gimana. Kita kasih tahu juga ini stylingnya bisa buat kayak gimana aja ya, biar mereka nggak bingung gitu ya. Jadi buat styling itu ya, kalau ini kan dia mintanya untuk di spike gitu, jadi otomatis kita bikin rambut depan ini berdiri dan belakangnya kita sesuaikan. Kita bersihkan sebelum dibuka kitnya, kita bersihkan dulu. Karena pas kita styling kadang ada rambut yang jatuh-jatuh ya, sisa-sisa tadi yang mungkin belum bersih di kepala, ke bawah lagi turun dan ngotorin lagi ya, kita bersihkan lagi. Bagian belakang sini kita kerik lagi pakai trimmer, karena biasanya pasti ada rambut-rambut kecil atau bulu-bulu halus gitu yang belum terpotong karena tertutup kain kipnya itu ya. Oke, kita bersihkan. Dan selesai ya. Oke, ini penampakannya. Oke, sampai di sini aja ya. Dan ini hasilnya.